bahasa Indonesia. Siput dan pohon ceri. Sekali waktu, ada taman kecil yang cantik. Di sana berdiri pohon ceri yang luar biasa. Ceri tampak seperti batu rubi merah kecil bersinar terang ketika mereka tergantung di pohon. Sekarang di kebun ini ada juga siput kecil yang sangat kecil. Namanya Sally. Sally adalah siput yang bahagia. Di musim semi dan musim panas, dia akan bermain dengan kupu-kupu dan melihat burung-burung. Tapi selama musim dingin, Sally akan meringkuk di dalam cangkang hangatnya yang nyaman dan tidur nyenyak. Ketika satu musim dingin berakhir, Sally bangun dari tidur panjangnya dan keluar dari cangkangnya. Dia mengintip untuk memastikan musim semi benar-benar telah datang, dan dia sangat senang. Dia melihat semua bunga terbentang gembira di bawah sinar matahari. Dia menyaksikan lebah berdengung di sekitarnya, mencium bunga, dan kupu-kupu menari menyambut musim semi di taman. Ketika Sally berjalan melintasi taman, mengagumi keindahannya, perutnya tiba-tiba menggeram. Oh, aku makan sedikit sekali selama musim dingin, sehingga aku bisa melakukan apa-apa. Tapi apa yang akan kutemukan di taman besar ini ya? Dia melihat sekitarnya dan matanya tertuju pada pohon ceri yang besar. Oh, pohon ceri. Yummy. Aku akan memakan semua ceri manis dan berair di atasnya. Semoga mereka enak. Sally merangkak ke pohon dan mulai memanjat. Ketika dia mencapai akar yang bengkok, seekor katak muncul dari balik semak-semak. Itu teman Sally, Tuan Croaky. Oh, Sally, kemana kau akan pergi di hari yang indah ini? Oh, hai Tuan Croaky. Aku sangat lapar dan ingin makan ceri yang tumbuh di bagian paling atas dari pohon ini. Tapi Sally sayangku, tidak ada ceri di pohon ini. Nyaris tidak ada daun. Mungkin tidak sekarang, tapi segera setelah aku mencapai puncak pasti ada. Jika kau memiliki kaki seperti kakiku yang bisa melompat secepat yang aku bisa, kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Aku pergi untuk menangkap lalat untuk sarapan. Wow, maukah kau bergabung denganku? Maksudku, tidak, terima kasih. Aku yakin lalat pasti menjadi hal yang lezat untukmu. Apakah kau yakin lalat sama enaknya dengan ceri? Mungkin lebih enak. Ya, aku sangat yakin aku tidak menginginkan kesegaran seperti itu. Selamat tinggal, Tuan Croaky. Aku harus pergi. Nikmati makanan. Dan melompat jauh setelah makan lalat. Tapi dalam keinginannya, dia melompat terlalu keras dan dia menabrak pohon. Untung aku tidak melompat. Aku hanya merangkak dengan langkahku sendiri. Saat dia merangkak perlahan dan bahagia, dia mencapai batang yang besar. Di sana dia bertemu dengan temannya yang lain, Bumble si lebah. Bumble datang berdengung begitu dia melihat Sally. Hai Sally, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau di sini untuk menikmati angin sepoi-sepoi? Tidak Bumble. Aku di sini karena aku ingin makan ceri manis yang tumbuh tinggi di pohon ini. Ceri, tapi mereka hanya tumbuh di musim panas. Sekarang hanya ada daunnya saja. Iya, aku melihat daunnya. Aku tahu perbedaan antara daun dan ceri. Terima kasih. Tapi aku ini kan lambat. Aku akan mencapai puncak saat sudah musim panas nanti. Benarkah? Baiklah, aku akan membantumu. Ketika saatnya ceri berbuah nanti, naik ke punggungku dan aku akan membawamu naik cepat ke udara. Tidak, terima kasih. Aku akan terlalu pusing kalau kau membawa aku. Aku bahkan mungkin jatuh dan berguling. Kau tidak akan jatuh sama sekali. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat aman. Tapi baiklah, kalau kau memang tidak mau, jangan kau lakukan. Selamat tinggal. Aku harap kau mendapatkan ceri yang paling besar. Dia berdengung pergi, dan saat dia melakukannya, Sally memalingkan kepalanya dan merangkak ke atas dengan perlahan tapi yakin. Selama berhari-hari, Sally kadang-kadang merasa sangat lelah, tapi dia akan berpikir tentang ceri merah cerah dan akan mulai mendaki lagi. Dan ketika malam tiba, dia ingin istirahat malam yang nyenyak. Dan keesokan paginya, dia mulai mendaki lagi. Musim sekarang perlahan beralih ke musim panas, dan Sally kecil melihat bahwa pohon itu memiliki kuncup bunga di atasnya. Ketika dia melihat, dia tiba-tiba merasakan angin yang kencang. Itu adalah temannya, Wingsy. Oh, hai Wingsy, kau hampir mengejutkan aku. Halo Sally, apa
apakah kau di sini untuk melihat kuncup bunga? Mereka terlihat cantik, bukan? Tidak sehebat yang akan mereka rasakan. Mereka akan berubah menjadi ceri yang sangat aku inginkan. Cherry, itukah sebabnya kau ada di sini? Tetapi hanya ada kuncup bunga di sini. Kau datang terlalu cepat, Sally. Tidak, Wingsy. Aku tidak datang terlalu cepat. Aku datang tepat waktu. Kalau saja kau punya sayap yang besar dan menakjubkan seperti aku, kau akan bisa terbang dengan mudah ke atas. Lihatlah sayap ini. Bukankah sayap ini indah sekali? Dan sayap ini juga. Selamat tinggal. Syukurlah aku tidak punya sayap. Sally melanjutkan, hanya ada satu cara dia pergi dan itu adalah naik. Ketika dia mencapai cabang, dia melihat pohon itu sekarang ditutupi oleh bunga-bunga putih yang indah. Aroma mereka memenuhi udara dan juga taman. Ketika dia berhenti untuk mencium bunga, ada dua burung yang duduk dan berkicau dengan gembira satu sama lain. Hei, bukankah itu Shelly? Di mana? Di mana? Oh ya, itu dia. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Hei, Sally, apa yang kau lakukan di atas pohon ini? Bukankah ini terlalu tinggi untukmu? Oh, halo. Ya, aku belum pernah datang setinggi ini sebelumnya. Aku datang ke sini karena aku ingin makan ceri manis yang tumbuh di pohon ini. Kau naik ke sini untuk memakan ceri? Bukankah itu sulit? Tentu saja sulit. Pendakiannya panjang dan aku sangat lapar. Tetapi setiap kali aku memikirkan buah ceri, aku terus memanjat. Dan itu juga sangat menyenangkan karena aku juga bertemu banyak teman dalam perjalanan. Itu sangat hebat sekali, Sally. Tapi aku merasa sangat kasihan kepadamu karena hanya ada bunga di pohon ini. Jangan khawatir, perjalananku belum berakhir. Aku masih harus mendaki sedikit lebih banyak lagi. Baiklah, selamat tinggal kalian berdua. Aku harus melanjutkan perjalanan. Burung-burung melambai pada Sally dan Sally terus memanjat dahan. Segera dia mencapai puncak pohon dan dia sangat lelah. Tapi ketika dia melihat sekeliling, dia dikelilingi oleh ceri merah paling indah yang pernah dia lihat. Wow, mereka semua terlihat sangat enak. Yang mana yang harus aku makan duluan? Tidak masalah, aku hanya akan makan semuanya. Sally makan dan makan sampai dia kenyang sehingga dia tidak bisa makan lagi. Dia telah menjadi sama gemuknya seperti ceri itu sendiri. Aku sangat kenyang. Tapi aku senang bahwa aku tidak menyerah. Pendakian yang sangat panjang dan melelahkan, tapi hasilnya sangat lezat. Dan pada akhirnya Sally memang bahagia. Dia telah bekerja keras dan memiliki kesabaran dalam pendakian dan upayanya. Sally telah menunjukkan bahwa jika kau benar-benar menginginkan sesuatu, kau tidak boleh menyerah.